Setelah Huang Quan benar-benar lenyap, dunia tempat Xiaoyan berada ikut runtuh dan hancur. Bersamaan dengan itu, tubuh spiritual tuan muda ketiga keluarga Xiao perlahan terlempar keluar dan kembali ke dunia nyata. Di dunia luar, Ratu Medusa terus menunjukkan kegelisahan. Xiaoyan belum juga sadar, padahal menurut penjelasan Yao Ming, tidak ada satupun anggota suku Piton 9 Tanah yang mampu bertahan lebih dari setengah jam di dalam tablet batu. Kekhawatiran itu berubah menjadi kepanikan ketika tiba-tiba Xiaoyan yang sebelumnya duduk tenang di atas batu terbatuk hebat. Wajahnya memucat dan tubuh fisiknya jelas menanggung luka serius akibat serangan langsung kemarahan ilahi musim semi kuning yang menghantamnya tanpa ampun. Xiaoyan menarik nafas panjang untuk menahan rasa sakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Pada saat itulah Yao Ming mencoba memastikan hasil yang diperoleh di dalam tablet batu. Namun sebelum sempat menjawab, Xiaoyan tiba-tiba membuka mulut dan melepaskan gelombang sonik yang sangat kuat. Serangan itu menghantam Yao Ming hingga tubuhnya terlempar jauh dan darah segar muncrat dari mulutnya. Meski terlempar dengan kondisi menyedihkan, Yao Ming justru diliputi keterkejutan besar. Ia akhirnya memahami bahwa Xiaoyan benar-benar telah menaklukkan sisa jiwa Huang Quan dan memperoleh teknik kemarahan ilahi. Lebih dari itu, seharusnya Xiaoyan juga telah mendapatkan esensi darah Huang Quan Yao Sheng. Bagi Yao Ming, sekedar setetes kecil esensi darah itu saja sudah merupakan berkah yang luar biasa. Xiaoyan hanya tersenyum tenang. Ia memang tidak berniat menikmati esensi darah tersebut seorang diri. Esensi itu akan dibagikan kepada Yao Ming, Medusa, Xiao Yixian, dan King Lin. Mendapatkan sebagian kecil esensi darah saja sudah membuat Yao Ming sangat puas. Ia bahkan yakin bahwa dengan itu ia bisa menebus bintang 3 Daoseng dalam waktu 3 tahun. Setelah urusan tersebut selesai, Xiaoyan mulai membicarakan masalah yang lebih besar. Ia mengangkat persoalan naga Void kuno yang sebelumnya berencana menjadikan suku Piton 9 Tanah sebagai sekutu untuk menghadapi Xian. Yao Ming tampak terkejut mendengar penjelasan itu, namun ia menegaskan bahwa selama berada di bawah komandonya, Piton 9 Tanah tidak akan membantu 3 pulau naga lainnya. Meski begitu, tanpa campur tangan Piton 9 Tanah sekalipun, keberadaan suku Ponik Iblis Surga tetap menjadi ancaman besar bagi Pulau Naga Timur. Karena itulah Xiaoyan mengajukan satu permintaan tambahan. Ia meminta Yao Ming untuk membantunya menyelesaikan masalah ini dengan jaminan bahwa di masa depan suku Naga Void kuno dan suku Piton 9 Tanah akan menjadi sekutu terkuat. Yao Ming terdiam cukup lama, menimbang tawaran yang sangat menggiurkan sekaligus penuh resiko itu. Pada akhirnya ia mengangguk tegas dan menyatakan kesediaannya untuk ikut terjun dalam kegilaan ini. Setelah kesepakatan tercapai, Yao Ming kembali ke wilayah sukunya untuk mempersiapkan langkah menghadapi Ponik Iblis Surga. Sementara itu, Xiaoyan menemani Sailin kembali ke mata air 9 Tenang untuk berkultivasi. Tak lama kemudian, rombongan Xiaoyan telah tiba di mata air 9 Tenang. Sebelum Medusa memulai pelatihan tertutupnya untuk menerobos ranah Banseng, Xiaoyan menyerahkan pil Bodhisattva Agung agar digunakan pada saat-saat paling kritis. Medusa memainkan botol giok di tangannya ketika Xiaoyan menyampaikan bahwa ia akan pergi ke alam naga Void saat Medusa memasuki retret, sekaligus meminta beberapa sesepuh Piton 9 Tanah untuk menjaga tempat ini. Sailin hanya mengangguk pelan. Ia memahami bahwa Xian sangat membutuhkan bantuan, sementara dirinya belum mampu ikut campur karena harus sepenuhnya fokus menebus ranah Banseng. Karena itulah ia tidak menunjukkan penolakan apapun. Ia menoleh sebentar lalu melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi piton penelan surga raksasa yang langsung menerjang masuk ke dalam danau. Setelah Sailin masuk masa retret, Xiaoyan segera mengalihkan perhatiannya pada penyempurnaan esensi darah Huang Quan. Esensi itu dibakar dengan api surgawi selama berjam-jam hingga energi brutal di dalamnya perlahan melemah. Pada akhirnya esensi darah tersebut diserap ke dalam tubuh Xiaoyan, memicu fluktuasi energi mengerikan yang menyebar luas. Ia duduk di atas batu memancarkan nafas energi liar seperti naga yang sedang murka. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu sejak Xiaoyan dan Sailin sama-sama memasuki kondisi pelatihan. Tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda keluar. Xiao Yixian dan King Lin hanya bisa menunggu dengan sabar. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Hingga akhirnya awan tebal di atas kepala Xiaoyan mulai bergejolak hebat, menandakan bahwa pelatihannya hampir selesai.
Fenomena ini secara alami menarik perhatian seluruh anggota suku Piton 9 Tanah. Saat Yao Ming tengah berbincang dengan beberapa sesepuh, badai energi raksasa tiba-tiba mengamuk di langit dan menghantam turun, menyerbu langsung ke dalam tubuh Shoyan seperti banjir besar. Tak lama kemudian Shoyan membuka mata. Yao Ming segera menyampaikan selamat karena ia telah berhasil mencapai puncak bintang 1 Douseng hanya dengan setetes esensi darah Huang Quan. Shoyan menerima ucapan itu dengan senyum tenang sebelum mendapatkan kabar penting lainnya. Ponik Iblis Surga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga void. Mereka mengirimkan pasukan termasuk 3 tetua agung bernama Feng Huan, Kung Huang, dan Ying Huang. Ketiganya merupakan ahli Douseng bintang 1. Kekuatan gabungan 3 Douseng tahap awal ini bahkan cukup untuk menahan ahli bintang 3 Douseng, dan hal tersebut jelas menjadi ancaman serius bagi Pulau Naga Timur. Lebih buruk lagi, rombongan Ponik Iblis Surga ini diperkirakan akan tiba di alam Naga Void dalam waktu 3 hari. Mendengar itu, Shoyan tidak berniat membuang waktu sedikit pun. Ia segera bersiap untuk memulai perjalanannya menuju alam Naga Void. Pada hari berikutnya, Shoyan berdiri sendirian di tepi jurang yang menghadap langsung ke mata air 9 tenang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, sementara pandangannya menyapu kedalaman mata air yang sunyi namun menyimpan aura berbahaya. Hari ini adalah hari mereka bergerak menuju alam kosong dengan tujuan menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Ponik sebelum sempat bergabung ke medan perang. Tak lama kemudian, dokter peri kecil datang dan mendarat di dekatnya. Kehadirannya menandai bahwa waktu keberangkatan telah tiba. Shoyan mengangguk pelan lalu mengibaskan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar segera menyebar dan membentuk formasi spasial yang menyelimuti seluruh mata air 9 tenang. Penghalang ini bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai alat deteksi. Selama ada pergerakan atau gangguan di dalamnya, Shoyan akan langsung merasakannya. Setelah itu, Shoyan mengirimkan pesan terakhir ke dalam mata air 9 tenang. Ia meminta Sailin untuk tetap berlatih dengan tenang tanpa rasa khawatir. Tempat ini merupakan markas suku Piton 9 Tanah yang tenang, wilayah terlarang yang dijaga ketat oleh para ahli atas perintah Yao Ming. Setelah Sailin keluar dari masa latihannya, ia diminta kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah memastikan semuanya aman, Shoyan berbalik dan pergi bersama dokter peri kecil. Tak lama kemudian, setelah kepergian mereka, suara percikan air terdengar dari dalam mata air 9 tenang. Sosok besar yang bersembunyi di kedalaman perlahan bergerak. Sepasang mata besar berwarna 7 cahaya terbuka perlahan. Sailin menurunkan kepalanya, menatap ke arah bagian terdalam mata air. Sejak memasuki tempat ini, ia terus merasakan panggilan samar yang berasal dari kedalaman yang bahkan lebih dalam dari lokasi segel Yao Ming. Ia akhirnya yakin bahwa sumber isyarat itu berasal dari dasar terdalam mata air 9 tenang, tempat yang bahkan Shoyan tidak berani masuki meski dilindungi api surgawi. Perasaan dilindungi memang membuatnya tenang, tetapi Sailin tidak ingin terus berada di bawah bayang-bayang orang lain. Ia ingin menjadi lebih kuat, setidaknya cukup untuk berdiri sejajar. Dengan tekad itu, ekornya berayun dan tubuh besarnya melesat, menembus arus air dan menuju ke kedalaman mata air 9 tenang. Sementara itu di aula utama suku Piton 9 Tanah yang tenang, Yao Ming menyampaikan rencananya kepada Shoyan. Ia menjelaskan bahwa suku Ponik Iblis Surga pasti akan membuka celah spasial langsung dari wilayah mereka menuju alam kosong. Dengan memasuki alam kosong lebih dulu, mereka bisa merasakan fluktuasi spasial dan menyergap jalur kedatangan musuh. Shoyan menyetujui rencana itu. Yao Ming menyatakan bahwa ia akan ikut turun tangan secara langsung ditemani 6 sesepuh. Meski jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan suku Ponik Iblis Surga, selama mereka bisa menahan atau mengalahkan 3 ponik utama, misi musuh akan gagal. Shoyan mengamati ke-6 sesepuh itu, hanya satu yang mencapai tingkat Banseng perantara, sementara 5 lainnya berada di puncak Daosun. Jelas terlihat bahwa kekuatan barisan ini berada di bawah Ponik Iblis Surga. Yao Ming menghela nafas dan menjelaskan bahwa konflik internal akibat ambisi Yao Xiaotian dan tetua pertama telah sangat melemahkan sukunya. Jika tidak, kekuatan sukunya tidak akan terpaut jauh dari suku Ponik Iblis Surga. Shoyan tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, kesediaan Yao Ming membantu sudah lebih dari cukup. Ia lalu melirik dokter peri kecil dan King Lin. Meski mereka belum mencapai Banseng, kerjasama mereka cukup untuk menekan siapapun di tingkat Daosun, bahkan masih bisa bertahan dalam pertarungan singkat melawan Banseng. Saat waktu keberangkatan tiba, Yao Ming melambaikan tangannya dan merobek ruang kosong, menciptakan terowongan spasial hitam pekat. Tanpa ragu, Shoyan menjadi yang pertama melangkah masuk, diikuti oleh dokter peri kecil dan King Lin.
Yao Ming sempat menyerahkan penjagaan wilayah kepada sesepuh yang tersisa lalu ikut masuk bersama 6 sesepuh lainnya. Retakan spasial itu perlahan menutup setelah orang terakhir masuk dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Alam kosong menyambut mereka dengan kesunyian mutlak. Arus spasial yang kacau bergerak liar, sementara retakan-retakan ruang muncul seperti mulut monster yang menggangga. Setelah keluar dari celah, Shoyan menanyakan jarak lokasi mereka dari pintu masuk suku Ponik Iblis Surga. Yao Ming dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah menanam jejak spasial pada mata-matanya di dalam suku tersebut. Selama suku tersebut bergerak dari wilayah mereka, posisinya pasti akan terdeteksi. Setelah merasakan arah dengan cermat, Yao Ming memimpin rombongan bergerak ke utara. Mereka melaju cepat di alam kosong dan arus spasial yang berbahaya otomatis terpecah ketika mendekati Yao Ming. Bagi seorang Dou Sheng, ancaman alam kosong ini sudah tidak terlalu berarti. Setelah sekitar setengah jam, Yao Ming menghentikan langkahnya. Daerah ini berada dekat dengan jalur yang pasti dilewati suku Ponik Iblis Surga jika mereka membuka celah spasial. Shoyan mengamati sekitar dan menyadari bahwa arus kekacauan di sini lebih padat, cukup ideal untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka pun bersiap untuk menunggu. Shoyan duduk tenang, diikuti oleh dokter peri kecil dan King Lin. Waktu di alam kosong terasa kabur. 2 hari berlalu tanpa berasa hingga akhirnya fluktuasi spasial muncul di kejauhan. Retakan besar terbuka dan satu persatu sosok kuat melangkah keluar. Lebih dari 20 ahli Heaven Demon Ponik muncul dipimpin oleh 3 sosok utama. Wanita berjubah merah berdiri di depan memancarkan aura menekan yang membuat 2 sesepuh di sampingnya tanpa sadar menjaga jarak. Ia menegaskan pentingnya misi ini yang akan menentukan apakah suku Ponik Iblis Surga bisa melampaui suku Naga Void kuno dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Di antara rombongan itu tampak Feng King Er dan Jiu Feng. Meski keduanya memiliki status tinggi, mereka tetap menunjukkan rasa hormat penuh terhadap wanita berjubah merah tersebut. Setelah memberikan peringatan keras, wanita itu bergerak lebih dulu melesat di alam kosong seperti meteor diikuti seluruh rombongan. Di kejauhan, Shoyan dan Yao Ming membuka mata mereka hampir bersamaan. Keduanya saling bertukar pandang, senyum tipis muncul di wajah mereka. Penyergapan yang mereka tunggu akhirnya tiba. Sementara itu rombongan besar dari suku Ponik Iblis Surga terus melaju cepat. Saat rombongan itu terus bergerak di alam kosong, bahaya tiba-tiba datang tanpa peringatan. Pilar-pilar Doki yang tajam meledak keluar dari aliran ruang yang kacau dan langsung menghantam barisan suku Ponik Iblis Surga. Banyak anggota suku tewas seketika sebelum sempat bereaksi. Feng Huang segera merasakan ancaman besar. Ia menghentikan laju rombongan dan menghancurkan aliran ruang di sekitarnya dengan kekuatan penuh, memaksa serangan itu berhenti. Namun kerugian sudah terlanjur terjadi dan amarah pun muncul di wajahnya. Tak lama kemudian aliran ruang terbelah. Dari sana muncul Yao Ming, sosok yang selama ini dianggap telah mati. Kemunculannya langsung mengejutkan Feng Huang dan para tetua Ponix. Di samping Yao Ming, Shoyan berdiri dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pihak Ponik Iblis Surga segera mengenalinya sebagai manusia yang sebelumnya telah menggagalkan rencana mereka mendapatkan buah asal Naga Ponix. Situasi langsung berubah tegang. Feng Huang menyadari bahwa Yao Ming tidak datang untuk membantu 3 pulau naga besar, melainkan berdiri di pihak Pulau Naga Timur. Shoyan juga dengan jelas menunjukkan sikap yang sama. Shoyan sempat memberi peringatan agar pihak Ponik Iblis Surga mundur sekarang juga. Jika mereka memilih pergi, pertempuran masih bisa dihindari. Namun Feng Huang menolak. Ia menilai bahwa sekalipun mereka mundur, Pulau Naga Timur kemungkinan besar sudah dikepung oleh 3 pulau naga besar dan akan tetap hancur. Selain itu, ia tidak menerima ancaman dari seorang manusia muda. Menyadari bahwa kata-kata tidak lagi berguna, Shoyan berhenti berbicara. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Feng Huang segera mengambil keputusan. Ia memilih menghadapi Yao Ming sendiri sementara Kung Huang dan Ying Huang diperintahkan untuk menghabisi Shoyan. Ying Huang juga bersiap memimpin pasukan lain untuk menyerang kelompok Shoyan yang tersisa termasuk dokter peri kecil. Namun keadaan berubah dengan sangat cepat. Saat pertempuran dimulai, Feng Huang dan Yao Ming langsung bertabrakan. Bentrokan mereka menciptakan badai energi besar yang mengguncang alam kosong. Di sisi lain, Shoyan bergerak maju dan langsung menghadapi Kung Huang. Dalam bentrokan pertama, Shoyan memukul Kung Huang dengan satu serangan kuat. Serangan itu menghancurkan teknik Kung Huang dan membuat tubuhnya terpental jauh.